Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hardianti Paputungan dengan NIM 131422055. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas 8 Psikologis Manajemen Pendidikan dengan judul Konflik dan Strategi Penanganannya. Menjelaskan pengertian konflik. Konflik adalah perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, otoritas, dan lain sebagainya, di mana tujuan dari mereka bertikai itu tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan saingannya dengan kekerasan atau ancaman. Menurut Fisher, konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih individu atau kelompok yang memiliki atau yang merasa memiliki sasaran yang tidak sejalan. Konflik adalah suatu kenyataan hidup, tidak terhindarkan dan sering bersifat kreatif. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. Bentuk konflik merupakan beberapa ahli dan beberapa bentuk konflik. Suejono Sekanto membagi konflik sosial menjadi 5 bentuk, yaitu yang pertama konflik atau pertentangan pribadi, yaitu konflik yang terjadi antara dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan sebagainya. Yang kedua, konflik atau pertentangan rasial, yaitu konflik yang timbul dari akibat perbedaan ras. Yang ketiga, konflik atau pertentangan antara kelas sosial, yaitu konflik yang terjadi disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara kelas sosial. Yang keempat, konflik atau pertentangan politik, yaitu konflik yang terjadi akibat adanya kepentingan atau tujuan politis seseorang atau kelompok. Dan yang terakhir, konflik atau pertentangan yang bersifat internasional, yaitu konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh pada kedaulatan negara. Selanjutnya, sebab terjadinya konflik. Menurut Thomas Santoso, bahwa penyebab terjadinya konflik adalah sebagai berikut. Yang pertama, struktur. Yang kedua, variabel pribadi. Yang ketiga, komunikasi yang buruk. Yang keempat, perbedaan individu. Yang kelima, perbedaan latar belakang kebudayaan. Yang keenam, perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Selanjutnya, dampak konflik. Dampak konflik yang dirasakan dengan adanya konflik adalah sebagai pembelajaran dalam menyusun sebuah kebijakan untuk mencegah dan menyelesaikannya. Dengan demikian, kedepannya dapat meminimalisir kerugian yang akan ditimbulkan. Selain dampak positif, konflik juga akan menyumbangkan kerugian atau dengan kata lain sebagai dampak negatif dari konflik. Hal ini disebabkan karena setiap konflik membutuhkan biaya, perhatian yang besar guna menemukan resolusi yang tepat, baik berupa tenaga dan pikiran, dan malah terkadang dengan lahirnya konflik dapat membuat terhambatnya pekerjaan yang lain sehingga melupakan pekerjaan yang lainnya. Selanjutnya, strategi penanganan konflik. Menurut Hung Mial, bahwa penyelesaian konflik dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, strategi kompetitif. Yang kedua, strategi akomodasi. Yang ketiga, strategi kolaborasi. Dan yang keempat, strategi penghindaran. Dan yang terakhir, strategi kompromi atau negosiasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.